Julo. Kenapa saya bilang Julo walaupun 0,1% bunganya, dia punya admin besar 0,7%. Lanjut lagi yang kedua itu ada Kami, itu bunga hariannya sebesar 0,09. Sementara yang diberlakukan hanya boleh 0,04 maksimal. Misalnya di aplikasinya itu di bawah dari peraturan OJK, misalnya 0,01%. Kalian lihat lagi ada nggak biaya-biaya lainnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga semua yang sekarang sedang dalam perjalanan, dalam pekerjaan, semua diberikan kelancaran. Dan mohon maaf kepada teman-teman semuanya yang DM ke saya, yang DM-nya masuk mungkin agak sedikit telat saya balasnya, karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan dengan segera. Tapi pasti akan saya balas, harap bersabar ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang banyaknya teman-teman yang sering komplain, Mbak baru sehari aja bunganya udah gede, Mbak baru beberapa hari aja bunganya udah gede. Bunga di aplikasi tuh gede banget sih. Dari itu saya penasaran, bener nggak sih persenan dari bunga yang ditetapkan semua para pinjol ini sudah sesuai dengan yang diberlakukan di OJK? Untuk itu saya sudah melakukan beberapa survei dari beberapa pinjol-pinjol besar yang sering digunakan sama masyarakat Indonesia. Apakah sudah benar sesuai dengan OJK? Dan mana-mana saja pinjol yang membebankan bunga yang kecil dan mana saja pinjol yang memberlakukan pinjaman dengan bunga yang super besar. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bergabung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi di sini ada sudah beberapa yang saya catat dan saya evaluasi sendiri. Benar nggak sih beberapa pinjol ini sudah menjalankan ketentuannya sesuai dengan peraturan OJK, termasuk dengan bunga yang dibebankan kepada nasabahnya. Dan di sini saya sudah catat dan ada beberapa pinjol yang menurut saya membebankan bunganya sesuai dengan OJK, tapi embel-embel biayanya begitu banyak. Dan ada juga beberapa pinjol yang sudah saya rangkum sekitar ada 5 atau 4 kalau saya nggak salah ya di sini, memberikan bunga yang sangat sedikit, bisa dikatakan bunganya kecil. Nah, kalau kalian sebelumnya menemukan adanya beberapa pinjol yang tidak masuk SLIK OJK, itu biasanya mereka membebankan bunga yang tidak standar dengan OJK. Tapi kalau seandainya ada yang baru kalian temukan, baru kalian cek SLIK, itu setelah galbay 3 bulan baru muncul di SLIK OJK tapi bunganya belum berjalan, itu bisa memang ketentuan dari pinjolnya memang menyatakan bahwa bunga itu baru berjalan setelah 3 bulan. Ada di sini ya, sudah saya rangkum ya, untuk itu yang kemana-mana teman-teman ya. Dan kita perlu ketahui dulu sebelumnya bahwa besaran bunga yang ditetapkan oleh OJK itu adalah 0,3% sampai 0,4% per hari. Per hari ya teman-temannya, ingat ya, 0,3 sampai 0,4 persenannya per hari. Jadi kalau seandainya kalian punya pinjaman di semua aplikasi legal, kalian tinggal kalikan aja. Misalnya kalian punya pinjaman 3 juta, kalian kalikan aja dengan 0,4%, baru kalikan dengan berapa tenor pinjaman kalian. Nah, sebesar itulah bunga yang dibebankan kepada kalian. Tapi apabila kalian baru pinjam 1 hari terus bunganya luar biasa, kadang-kadang sampai ratusan ribu padahal pinjaman cuma sedikit, bisa dikatakan bahwa itu tidak akan masuk SLIK ya teman-teman ya. Tapi kita tidak bisa berpatokan seperti itu juga, dan kalian wajib untuk mengecek SLIK kalian. Ada di link saya. Oke, di sini kita lanjut aja ya. Di sini saya ada rangkum beberapa pinjaman yang sesuai dengan OJK menurut saya. Tapi nanti saya akan rangkumkan di belakang. Itu ada beberapa pinjaman yang memang bunganya kecil dan memang bunganya besar, walaupun sudah sesuai dengan OJK tapi ada embel-embelnya. Disimak baik-baik ya. Oke, yang pertama itu ada KTA Kilat sebesar 1,5% per hari. Ada Kami 0,09% per hari. Kredit Pintar itu sebesar sama 0,09% per hari. Tunaiku itu 3% per bulan plus 5% biaya layanannya. Jadi pada saat cair itu kalian akan dibebankan biaya layanan sebesar 5% dari besaran pokok pinjaman kalian. Nah, kalau kalian nanti galbay, itu biaya bunganya itu sebesar 3% per bulan. Gitu ya. Kalau yang KTA Kilat ada Kami Kredit Pintar itu tidak ada.
Lanjut lagi, Easy Cash itu dia bunga persenannya per bulan 2%, rupiah cepat 2% per bulan. Ada pundi itu sebesar 0,01% sampai 0,36% per hari. Pinjam yuk 0,03% per hari. Pinjam Go 15% per tahun. Itu bisa dikatakan sekitar 0,3% lah per hari ya. Kredivo, untuk Kredivo pada saat tenor 0 sampai 3 bulan kalian tidak akan dikenakan bunga dan dia juga tidak ada biaya administrasi ataupun biaya layanan. Tapi kalau tenor kalian ambil 6 sampai 12 bulan itu akan dikenakan bunga sebesar 53,36% per tahun. Itu sebesar kira-kira di atas 3% kalau nggak salah ya per harinya. Lanjut lagi ada pinjam duit itu sebesar 25,5% per tahun. Bantu Saku 0,09% per hari. Lanjut lagi Indodana. Indodana itu sama seperti Kredivo. Itu kalau 0 sampai 3 bulan dia tidak akan dikenakan bunga. Tapi kalau kalian ambil 6 sampai 12 bulan itu akan dikenakan bunga sebesar 3% per bulan. Tetapi bunga berjalannya, ada bunga berjalan hariannya itu dibebankan sebesar 1% selama kalian galbay. Terus lanjut lagi, ada Uku itu 0,4% per hari. Ada Julo 0,1% per hari, tetapi biaya adminnya itu sebesar 7% dari besaran pokok yang kalian pinjamkan. Jadi kalau seandainya kalian pinjam 3 juta itu tidak akan cair 3 juta, itu dikurangin 7% untuk biaya layanannya, dan itu 1 kali cas aja sih teman-teman ya. Lanjut lagi Aku Laku itu bunganya 0,09% per hari. Lanjut lagi ada Uatas, biaya perharinya tuh 0,4% bunganya. Kalau biaya lainnya itu ada 2%. Biaya lainnya itu bisa jadi biaya admin ataupun biaya layanan. Jadi biaya admin sama biaya layanan itu beda teman-teman ya. Itu ada 2% dipotong pada saat pertama kali pencairan. Oke, kita lanjut lagi. Ada Cairin 2% per bulan. Tidak ada biaya lain lagi. 360 kredit itu ada 0,25 sampai 3% per bulan. Ada modal 0,06% per hari. Monas modal nasional 0,06% per hari. Kredito 1,33% per bulan. Bisa dikatakan 0,0 sekian persen ya per hari ya. Indosaku 0,01% hariannya, tapi ada admin sebesar 0,01%. Lanjut lagi, Klik Kami itu ada 2% per hari ya, bukan 0,0 lagi. Lanjut lagi, Finplus ada 0,04% per hari. Kredit Fast 0,3% per hari, tapi punya biaya admin sebesar 6% dari pinjaman pokok. 6%-nya ini dipotong pertama kali. Lanjut lagi, Cash Cepat ada 0,09% per hari, dan Dana Bija ada 2 sampai 4,5% per bulan. Nah, yang paling kecil lah bunganya menurut saya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Yang pertama itu ada Kredivo. Kenapa saya bilang Kredivo? Karena bunganya itu dibebankan setelah 3 bulan. Jadi kalau seandainya kalian ngecek Slik, baru masuk Sliknya itu setelah 3 bulan dan baru bunganya itu berjalan. Nah, karena memang sesuai dengan ketentuannya bahwa dia memperlakukan bunga setelah 3 bulan berjalan. Lanjut lagi ada Indodana. Indodana juga mempunyai pemberlakuan yang sama, cuman dia ada biaya hariannya itu sebesar 1%. Lanjut lagi, yang ketiga itu ada Finplus. Sama, Finplus itu punya bunga 0,04% per hari. Menurut saya ini agak kecil bunganya ya teman-teman ya. Nah, itu dia 3 yang saya rangkum menurut saya. Nah, yang paling besar menurut saya, bunganya yang paling besar itu ada di Julo. Kenapa saya bilang Julo? Walaupun 0,1% bunganya, dia punya admin besar 0,7%. Lanjut lagi, yang kedua itu ada Kami, itu bunga hariannya sebesar 0,09. Sementara yang diberlakukan hanya boleh 0,04.
maksimal dengan biaya layanannya 1,42% dari besaran pokok. Udah besar bunganya, ada biaya layanannya lagi. Dan lanjut lagi, ada modal 0,06%. Sementara yang diberlakukan hanya boleh 0,04%. Lanjut lagi, modal nasional 0,06% per hari. Nah, itu dia teman-teman ya. Ada beberapa pinjol yang besar dan beberapa pinjol yang kecil menurut saya. Jadi dari kesemuanya ini yang masuk slik itu adalah yang sesuai dengan bunga OJK. Jadi kalau seandainya ada yang saya sebutkan tadi yang bunganya besar, ternyata dia masuk slik OJK, artinya di aplikasi dia membebankan bunga yang besar sesuai dengan ketentuan mereka. Pada saat mereka laporkan ke OJK, bunganya itu diturunkan oleh OJK sesuai dengan peraturan dari OJK. Makanya saya selalu bilang kalau kalian melakukan pinjaman dan mau bayar, ikuti OJK karena OJK memberikan bunga yang kecil. Nah, kalau seandainya ada yang sesuatu yang tidak sesuai, misalnya di aplikasinya itu di bawah dari peraturan OJK, misalnya 0,01%. Kalian lihat lagi, ada nggak biaya-biaya lainnya yang mungkin bisa lebih besar dan membuat bunganya itu terasa lebih besar lagi. Kalau memang dianggap itu tidak lumrah atau kalian merasa ini bunganya terlalu besar, nah jalan salah satunya kalian adalah tunggu masuk ke slik OJK. Karena kalau sudah masuk ke slik OJK itu tidak ada lagi biaya lain-lainnya, hanya cukup bunga harian saja yang dibebankan. Nah gitu teman-teman ya. Oke, kalian semua ayo cek pinjaman kalian. Kalau kalian mau bayar wajib cek slik kalian ya. Dari semua yang sudah saya bagikan ini, cek baik-baik. Kalau sudah sesuai dengan OJK berarti bisa kalian bayarkan kalau kalian ada dana. Tapi kalau tidak sesuai dengan OJK, tunggu masuk slik OJK baru kalian bayarkan di perusahaannya itu sesuai dengan slik OJK. Bukan bayar di OJK ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga bisa menambah wawasan kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.